أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karya Syekh Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Di mana di kajian yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan satu fasal yang berkaitan dengan penjelasan masalah waktu-waktu sholat dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan waktu sholat. Sekarang kita akan memasuki fasal baru yang dimana Syekh rahimahullahu ta'ala berkata, Faslun tajibu salatu ala kulli muslimin balighin aqilin tahir. Salat ini wajib, ya, atau diwajibkan salat kepada setiap muslim yang telah memasuki usia baligh, juga berakal dan juga bersih, suci daripada hadas yang menghalangi sahnya sholat dan diterimanya sholat. Kita lanjut, kita menjelaskan. Di sini Syekh berkata tajibus sholah. Sholat ini wajib. Ini sudah kita ketahui. Artinya sholat yang wajib 5 waktu yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya itu diwajibkan kepada siapa saja, yang dimana sholat ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan yang 5 kali dalam sehari dan semalam. Tentu makna wajib di sini adalah wajib muwassa'. Maknanya apa? Artinya wajib yang memiliki waktu yang cukup lengang, yang dimana kita masih bisa melakukan, ya, ibadah-ibadah di luar daripada ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan. Jadi para ulama itu membagi wajib itu dari sisi waktunya, itu ada muwassa' dan mudayyak. Muwassa' itu artinya luas, yang artinya tadi sudah saya sebutkan dan saya jelaskan. Artinya maknanya dia masih bisa kita lakukan di dalam waktu yang diwajibkan tersebut untuk melakukan ibadah yang semisal, ya, yang sejenis, tapi hukumnya berbeda. Tentu kita di waktu zuhur bisa nggak kita melakukan sholat juga tapi yang sifatnya sunnah? Masih bisa, ya. Begitu juga sholat-sholat 5 waktu yang lainnya. Berbeda dengan wajib mudayyak, ya, yang dimana tidak memungkinkan atau syariat tidak memberikan celah waktu untuk kita melaksanakan atau melakukan ibadah yang sejenis dengan yang diwajibkan dalam waktu yang bersamaan. Contohnya seperti puasa, ya. Kita puasa di bulan Ramadan, mungkin enggak? Kan puasa itu waktu dari kapan? Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada mereka yang syaratnya telah terpenuhi untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ya, sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Lalu ketika orang ini sudah wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, bisa nggak dia melaksanakan puasa sunnah di bulan Ramadan? Nggak bisa. Itu namanya disebut wajib mudayyak, sempit waktunya. Udah nggak ada celah lagi untuk melaksanakan ibadah atau, ya, ibadah yang sejenis puasa dengan puasa yang lain. Adapun wajib muwassa' itu bisa dalam waktu yang diwajibkan tersebut masih memungkinkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah yang sejenis di dalam waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syarat yang menjadikan seseorang itu wajib untuk melaksanakan sholat dalam satu hari yang 5 kali dalam sehari dan semalam itu ada 4 disebutkan oleh Syekh. Yang pertama adalah muslim. Artinya bagi siapa saja yang muslim, yang mengaku
beriman akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mengucapkan syahadat la ilaha illallah, maka diwajibkan baginya untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Muadz bin Jabal ke Yaman, ya, dalam rangka untuk mendakwahkan ahlul Yaman agar masuk ke dalam agama Islam. Di antara isi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaklah mereka atau dakwahkanlah mereka untuk bersyahadat, mengimani bahwasannya tiada ilah yang berhak disembah secara benar melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa inhum ata'u lidzalik. Kalau mereka sudah taat, artinya mereka sudah masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan syahadat la ilaha illallah, fa'alimhum, maka ajarkanlah kepada mereka atau beritahukanlah mereka semua, annallaha qad iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka semuanya untuk melaksanakan sholat, ya, yang 5 waktu dalam 1 hari dan 1 malam. Artinya di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabat Muadz bin Jabal bahwasannya ketika sudah memasuki agama Islam, sudah menjadi muslim dengan syahadat la ilaha illallah, wajib bagi orang yang telah memasuki agama Islam untuk apa? Untuk mengerjakan sholat, ya, dalam sehari itu yang 5 kali. Lalu selanjutnya adalah baligh, artinya seseorang yang sudah mencapai usia baligh, ya, diwajibkan baginya untuk melaksanakan sholat sehari 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi, rufi'al qalamu an 3, artinya pena telah diangkat dari 3 golongan, artinya pena kewajiban, ya, artinya seseorang ini awalnya diwajibkan dengan syariat kecuali pada 3 golongan, 3 orang. Yang pertama adalah anin naimi hatta yastayqidh, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Nah, artinya selama dia tidur itu udah nggak ada wajib dia untuk melaksanakan sholat. Maksudnya gimana? Artinya di dalam tidurnya itu tidak dihitung sebagai bentuk melalaikan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dan wajibkan kepada orang tersebut sampai dia terbangun. Kalau dia sudah bangun lalu dia masih melalaikan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, barulah dia dinilai sebagai orang apa? Ya, melalaikan kewajiban. Dikarenakan tidak melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada dirinya. Wa anis sabiyyi hatta yahtalim, dan dari yang kedua golongannya adalah dari anak kecil, ya, sampai dia mencapai usia baligh, dewasa. Naam. Lalu yang selanjutnya, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa anil majnuni hatta yaqil, dari orang yang gila, ya, atau yang disebut saat ini ODGJ, ya, orang dengan gangguan jiwa sampai dia sembuh lagi, udah balik, udah waras lagi akalnya. Nah, sabda Nabi Muhammad SAW yang terakhir inilah diambillah rukun atau syarat yang ketiga, yaitu orang yang waras. Artinya orang yang kehilangan akalnya disebabkan karena gangguan jiwa atau lain sebagainya, misalnya karena pingsan dan lain sebagainya, maka tidak wajib bagi dirinya untuk melaksanakan sholat di waktu ia sedang tidak akalnya berfungsi secara baik. Lalu Syekh mengatakan tohir, makna tohir di sini adalah apa? Suci daripada haid dan juga nifas. Artinya wanita yang dalam kondisi haid dan juga nifas tidak diwajibkan dan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat.
karena sudah nggak diwajibkan. Dan bahkan kata para ulama, mereka dilarang untuk melaksanakan sholat di waktu mereka datang haidnya dan juga dalam kondisi nifas. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita itu ketika dia sedang haid, sedang memasuki masa haidnya, mereka tidak melaksanakan sholat dan juga puasa. Nah, para ulama berselisih bagi siapa saja wanita yang mengqadha sholatnya ketika sudah selesai daripada masa haidnya. Artinya mengqadha, mengganti sholat-sholat yang ia tinggalkan di waktu haidnya tiba. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya adalah haram. Haram. Artinya kalau haram berarti dia qadha dengan dia melaksanakan sholat ketika sudah masa bersihnya dengan niat untuk mengqadha sholat yang ia tinggalkan di waktu haidnya. Kalau haram berarti dia sholatnya tidak sah. Sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya makruh. Ya, sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Ya, ulama yang mengatakan hukumnya makruh ini berselisih. Apakah makruhnya dalam artian kalau dia makruh sholatnya tidak sah, ya, atau sah, artinya dinilainya sebagai sholat sunnah. Bisa dipahami ya? Yang mengatakan makruh ini berarti sholatnya sah. Tapi pertanyaannya, sholatnya hukumnya makruh. Tapi makruhnya ini ketika dilaksanakan apakah menjadikan sholatnya batal atau tidak menjadi batal? Ala kulli hal, intinya Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan wanita untuk mengganti sholat yang ia tinggalkan di waktu haidnya tiba. Naam. Tentu ada syarat-syarat yang lainnya. Ya, ini 4 hal ini dinamakan dengan syartul wujub. Syartul wujub, ya. Dinamakan dengan syartul wujub. Syarat itu apa? Sesuatu perintah, hal-hal yang dimintakan oleh syariat kepada kita semua untuk dilaksanakan dan dipenuhi, dan ia semuanya berada di luar dari rangkaian ibadah. Jadi bisa dipahami ya. Segala sesuatu yang diwajibkan kepada kita untuk dipenuhi, tetapi kesemua hal tersebut berada di luar daripada rangkaian ibadah. Kita sedang bicara apa nih? Sholat. Sekarang Syekh mengatakan syarat wujubnya ada berapa? Ada muslim, baligh, aqil, dan juga suci. Nah, kesemua hal ini mesti dipenuhi sebelum dia memasuki sholatnya. Nah, itu dinamakan syaratul wujub. Ada yang dinamakan syaratus sihhah. Syaratus as-sihhah. Artinya dia juga di luar dari rangkaian sholatnya yang memiliki dampak, ya, bila tidak dipenuhi menjadikan ibadahnya menjadi tidak sah. Seperti apa? Wudu. Kalau orang dalam kondisi hadas kecil, dia diharuskan untuk apa? Berwudu. Ya. Artinya kalau dia nggak wudu, sholatnya sah nggak? Nah, wudu itu di luar sholat apa di dalam sholat? Jadi itu dia. Berbeda dengan rukun. Rukun ini ia adalah hal-hal yang diwajibkan dan ia berada di dalam rangkaian ibadah, di dalam sholatnya. Baik. Lalu selanjutnya Syekh rahimahullahu ta'ala berkata, wa yajibu 'alal wali, wajib, diwajibkan, ya, atas wali, ya, an ya'mura as-sabi, ya, untuk memerintahkan anaknya. Artinya syariat Islam memerintahkan kita sebagai orang tua dan sebagai orang yang diberi amanah kewajiban untuk mengasuh, ya, seorang anak yang belum mencapai usia baligh, ya, ketika atau masih anak-anak. Ketika ia sudah mencapai usia 7 tahun, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memerintahkan anak tersebut untuk melaksanakan sholat. Jadi kewajiban sholatnya bukan pada anaknya, tapi kewajibannya pada siapa? Pada wali yang telah diamanatkan untuk mengurus anak kecil tersebut. Artinya, bila orang tua, baik ayah ataupun ibu ataupun nenek, ya, kakek yang tinggal bersama dengan anak tersebut
tidak memerintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat sejak umur 7 tahun, maka ia telah dikategorikan sebagai orang yang melalaikan kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah perintahkan kepada dirinya. Jadi jelas ya, sholat itu nggak wajib buat anaknya. Anaknya nggak wajib sholat karena kenapa? Masih belum baligh, ya. Tapi kewajibannya atas siapa? Atas walinya. Dia harus nyuruh, ya, anaknya untuk melaksanakan sholat ketika umur berapa? 7 tahun. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan Tirmidzi, "Muru as-sabiyya bis-shalah." Suruhlah anak-anak untuk melaksanakan sholat idza balagha 7 sinin, ketika mereka sudah mencapai usia 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Kalau sudah ya sudah mencapai usia 10 tahun, maka boleh dipukul ketika anak tersebut enggan dan menolak untuk melaksanakan sholat yang diperintahkan oleh orang tuanya. Nah, yang dimaksud dengan wali di sini, ya di sini Syekh mengungkapkan kata wali. Jadi bukan hanya orang tua. Perhatikan nih, ya Syekh tidak menggunakan kata orang tua, al-walid atau al-walidah, la, tapi al-wali. Artinya kewajiban memerintahkan anak kecil untuk melaksanakan sholat itu tidak terbatas pada orang tua saja. Artinya orang tua yang melahirkan, orang tua yang memiliki ikatan darah dengan anak yang berada di bawah penanggungannya. Yang dimaksud dengan wali di sini yang pertama yang jelas adalah ya ayah. Lalu kedua adalah siapa? Kedua adalah ibu, kakek, ya. Dan juga selanjutnya adalah al-wasi. Wasi itu siapa? Wasi itu yang diserahkan, diberikan amanah, dipercaya untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut. Artinya, bila ada seseorang, baik itu dari pamannya atau bahkan orang lain, ya, yang mendapatkan amanah untuk memelihara seorang anak muslim, diwajibkan ketika umur 7 tahun dia memerintahkan anak tersebut, menyuruh anak tersebut untuk melaksanakan sholat. Bila tidak, dia dikategorikan sebagai orang yang melalaikan amanat yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Ya, tentu kewajiban di sini sifatnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya kan umumnya biasanya kan ayah, ibu ada satu rumah kan, kakek, nenek misalnya, kadang juga ada. Artinya salah seorang di antara mereka telah menyuruh anak tersebut untuk melaksanakan sholat, maka kewajiban ya atau perintah yang dilakukan oleh salah seorang di antara orang tua anak tersebut telah menggugurkan kewajiban pada yang lainnya. Jelas ya? Jadi kalau ayahnya nyuruh, ya fulan, ayo sholat zuhur, sholat asar, sholat al-muhim sholat yang diwajibkan, ya, maka ibu tidak diwajibkan lagi untuk apa? Untuk menyuruh, ngomong, ya. Tapi bukan berarti udah nggak wajib, udah deh, nggak usah deh. Nggak gitu juga, ya. Nggak seperti itu juga. Jangan berpikirnya seperti itu. Termasuk hadamah kan enggak, Ustaz? Hah? Esbir nanti. Nanti esbir. Nah. Nah, kapan anak ini sudah mulai diperintah selain memasuki umur 7 tahun, dia kondisinya sudah mumayyiz, mumayyiz. Artinya kalau 7 tahun belum mumayyiz, nggak wajib, ya. Karena kenapa? Kalau mumayyiz itu menandakan salah satu tanda bahwasannya perkembangan akal pikiran dari anak tersebut itu baik, ya. Nah, sekarang mumayyiz itu seperti apa sih kriterianya? Para ulama menjelaskan di antaranya adalah, di antara tanda mumayyiz itu adalah seorang anak itu sudah bisa makan dan minum sendiri. Sebagian ulama ada yang mengatakan mumayyiz itu sudah bisa membedakan antara kanan dan kirinya. Sebagian ada yang mengatakan bahwasannya udah bisa cebok sendiri,
ya udah bisa mandi sendiri, udah bisa buang air sendiri, nggak perlu pakai pampers lagi, ya. Tentu umur mumayyiz ini berbeda satu anak dengan anak yang lainnya. Bisa jadi anak umur 4 tahun bisa jadi sudah mumayyiz, atau umumnya biasanya kebanyakan ya umur 5 tahun sudah mulai menunjukkan tanda mumayyiz, dan pada kesempurnaannya biasanya pada umur 7 tahun. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan ketika umur 7 tahun dan memperbolehkan untuk memukulnya ketika sudah memasuki umur 10 tahun. Tapi perlu menjadi perhatian. Tidak boleh ya memukul dengan pukulan yang meninggalkan luka dan juga bekas. Dan tidak boleh lebih dari 3 kali. Jelas ya? Jadi nggak boleh mukulnya sampai puluhan kali gitu, kayak mukulin apa gitu, ya. Karena kenapa? Itu pasti biasanya akan meninggalkan luka dan juga bekas. Dan bahkan para ulama mengatakan apa? Kalau sekiranya anaknya nggak mau nurut juga, kecuali harus dipukul lebih dari 3 kali, atau dengan pukulan yang sampai meninggalkan bekas dan sampai meninggalkan luka, udah nggak usah dipukul, nggak boleh dipukul, ya. Jadi itu dia kriteria yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, Syekh mengatakan wa yajibu 'alal waliyyi an ya'mura as-sabiyya biha li 7 sinin wa yadribuhu 'ala tarkiha li 10, dan diperkenankan untuk memukulnya disebabkan karena meninggalkan sholat yang diwajibkan ketika dia sudah baligh, ya, ketika telah mencapai usia 10 tahun. Di sini dikatakan 7 dan 10 tahun. Patokannya adalah 7 tahun Qamariyah atau 7 tahun Hijriyah. Ya. Jadi bukan Masehi. Nah, itu penting bagi setiap orang tua, penting bagi wali dari seorang anak untuk mengetahui tanggal lahir daripada anak yang berada di bawah penanggungannya menurut tanggal Masehinya, Hijriyahnya. Maaf, menurut tanggal Hijriyahnya. Jangan sampai lalai tuh, begitu lahir lihat tuh, apalagi udah aplikasi udah banyak, atau bisa aplikasi konversi tuh. Jadi kalau tahun sekian ya tanggal sekian itu tanggal berapa dan bulan berapa, dan juga tahun berapa, tanggal, bulan dan tahun berapa dari Hijriyahnya. Naam. Was-sabiyatu kas-sabi. Dan di sini Syekh mengatakan, dan anak perempuan hukumnya seperti anak laki. Jadi diperkenankan bagi orang tua untuk apa? Memukulnya kalau sudah umur 10 tahun. Naam. Lalu Syekh mengatakan, wa idza balagha as-sabiyyu aw tahuratul haidu awin nufasa'u aw afaqal majnunu qabla khurujil waqti biqadri takbiratin wajaba qada'u tilka shalah. Naam. Di sini Syekh mengatakan, jika seorang anak telah mencapai usia baligh atau seorang wanita yang haid, ya, yang haid telah bersih, atau wanita yang sedang nifas bersih, berhenti nifasnya, atau au afaqal majnun, atau orang yang hilang akalnya telah sadar kembali lagi akal pikirannya, qabla khurujil waqt, sebelum keluar waktu sholat, biqadri takbiratin, dengan kadar cukup untuk melakukan takbiratul ihram. Dan para ulama menjelaskan dengan juga kadar untuk melaksanakan taharah. Kalau harus dia taharah. Qadri takbirah. Artinya apa konsekuensinya? Wajaba qada'u tilka shalah. Dia wajib untuk mengqadha salat tersebut. Artinya seorang yang wanita haid, berhenti haidnya, bisa sekarang kan Isya ini 19.29 kurang lebih, atau 19.30. Nah, kurang lebih 19.20 dia udah berhenti haidnya. Jelas ya?
Nah, dia mandi kan tuh. Itu kan dalam rentan waktu 10 menit bisa nggak dia untuk melakukan takbiratul ihram? Bisa ya? Masih bisa. Nah, itu wajib bagi wanita tersebut untuk mengqadha sholat maghribnya. Maaf, maghrib yang ditinggalkan. Ya, jelas ya? Begitu juga dengan anak kecil yang dia mencapai usia dewasa. Ini perkiraannya diketahui dengan apa? Dengan umur. Jadi dia tahu abahnya nih. Fulan lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ya jam 19.20. Artinya ketika mencapai usia tersebut ketika 15 tahun dan di saat 19.20 dan anak tersebut belum melaksanakan sholat maghrib, jelas ya, belum melaksanakan sholat maghrib, wajib bagi anak tersebut untuk mengqadha sholatnya. Qadhanya sifatnya wajib. Paham nggak? Waktu kelahiran dia. Iya, patokan dari waktu kelahirannya. Kalau ini anak perempuan, kalau dia Iya, enggak, anak laki juga gitu. Anak laki pokoknya dia di usia balik. Udah balik. wajib dibuat. Karena kalau dia belum dewasa, belum balik, belum ada kewajiban qadha, dia udah tinggalin nggak ada masalah. Tapi kalau dia sudah mencapai usia dewasa, ya, di saat sejenak satu takbiratul ihram saja, ya dia belum melaksanakan sholat, maka wajib untuk mengganti sholat tersebut. Jelas ya? Nah, dan begitu juga orang yang gila. Orang yang gila ini kalau sudah atau orang yang dengan gangguan jiwa ini, ketika dia sadar sudah sehat, sudah sembuh, ya, di akhir daripada waktu maghrib, ya, yang dimana masih cukup untuk dia melaksanakan takbiratul ihram, walaupun sesudahnya dia sudah memasuki waktu sholat isya, wajib bagi dia untuk mengqadha sholat maghrib yang dia telah tinggalkan. Naam. Wa yajibu aidha qada'ul fardhi alladhi qablaha idza kana dhuhran aw maghriban. Begitu juga wajib baginya untuk mengqadha salat zuhur dan juga maghrib. Artinya apa? Kalau seorang wanita haid dia suci di penghujung waktu salat asar. Di penghujung waktu salat asar. Dia gantinya bukan hanya asar doang, tapi asar dan juga zuhur. Dan dia baru bersih di penghujung waktu salat isya. Maka yang diganti sama dia bukan hanya sekedar salat isya, tapi juga dengan maghribnya. Begitu juga dengan wanita haid yang di mana, ya, misalnya sholat zuhur itu jam 12 siang. Dia haidnya jam 12.20. Dia masih mulai haid. Mungkin nggak dia untuk melaksanakan sholat? 20 menit. Oke, tapi Dia belum sempat sholat. Wajib bagi dia untuk ganti tuh sholat yang tidak sempat dia kerjakan, ya, setelah suci. Jelas ya? Nah, ini hukum-hukum gini nih kadang-kadang suka terluput nih, nggak diketahuin sama masyarakat, perlu menjadi perhatian. Agar kenapa? Jangan sampai kita ini meninggalkan sholat tanpa kita sadari. Terlebih lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil mar awin nas as-shalah." Yang paling pertama nanti dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholat. Kalau sholatnya baik, sholatnya lengkap, sholatnya genep, baik dan genep semua tuh amal ibadah ya yang lainnya. Kalau sholatnya kurang, sholatnya nggak baik, nggak kurang juga dan nggak baik juga semua amal ibadah yang lainnya. Maka itu penting bagi kita untuk senantiasa mempelajari dan mengingat, mengulang-ulang, ya, untuk membahas masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib untuk kita kerjakan dan kita jaga dalam keseharian kita. Naam. Lalu di sini Syekh mengatakan wa idza dakhala al-waqt, kalau masuk waktu, wa madha qadru ma yuadda fihi al-fardhu thumma hadat. Kalau nah itu yang dijelasin tadi ini. Dia masuk waktu, ya. Lalu dia udah melewati waktu tersebut, rentan waktunya
cukup untuk dia melaksanakan sholat yang diwajibkan pada waktu tersebut. Thumma hadat, lalu dia haid. Ya, lalu dia haid. Au nufisat, atau dia nifas. Ya, atau nifas. Nah, kan udah dijelasin nifas itu kapan? Nifas itu kapan? Ketika semua anak sudah keluar. Artinya selama masa persalinan, di tengah-tengah persalinan masih diwajibkan bagi wanita tersebut untuk melaksanakan apa? Sholat. Sholat gimana lagi? Ya semampunya. Ya semampunya. Nah ini perlu menjadi perhatian. Ya, jangan mentang-mentang lagi sakit terus alasan pembenaran untuk meninggalkan sholat. Ya. Nah itu tadi misalnya dia mulai kontraksi, misalnya dia mulai kontraksi jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi. Berlangsung terus. Akhirnya anaknya selesai lahir jam 12.40 misalnya. Masih memungkinkan nggak dia untuk sholat itu? Masih banget sholat zuhur kan? Tapi dia nggak melaksanakan sholat. Artinya ketika nifasnya selesai, diwajibkan bagi perempuan tersebut untuk mengganti sholat zuhur yang dia tinggalkan. Jelas ya? Nah, aujunna qabla shalah, atau ada orang yang gila sebelum dia sholat, wajib qada'u tilka shalah. Nah, jadi kalau di akhir ya, akhir penghujung waktu ya, itu cukup kadarnya takbiratul ihram aja. Kalau masih tersisa takbiratul ihram, wajib dia ganti sholat itu dan sholat yang sebelumnya. Adapun kalau di awal waktu, dia cukup melaksanakan semua fardunya. Naam. Wa yajibu 'alal aba'i wal ummahati wa sayyidil 'abidi. Lihat ya, wajib bagi seorang ayah, seorang ibu, dan juga tuan daripada hamba sahaya. Ya, tentu hamba saya udah nggak ada zaman sekarang ya, dan tidak boleh disamakan hamba saya dengan asisten rumah tangga. Itu jauh berbeda enggak. Asisten rumah tangga ajir ya, orang yang kita sewa ya, berbeda. Sedangkan hamba sahaya ini memang manusia, tapi bisa dikatakan seperti properti dari pemiliknya. Jelas ya? Jauh beda kan? Nah, karena kenapa kalau asisten rumah tangga ini punya hak untuk kepemilikan, sedangkan hamba sahaya ini nggak punya hak untuk memiliki. Ala kulli hal, siapapun yang berada di wilayah, berada di bawah kepenguasaan kita, berada di bawah pengawasan kita, itu wajib untuk apa? Untuk apa? Ta'limu auladihimus shighar wa abidihim, mengajarkan kepada anak-anaknya dan juga hamba sahayanya, pegawainya, ya, untuk apa? Ma yajibu alaihim ba'da bulughihim, mengajarkan kepada mereka apa saja yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka untuk dikerjakan setelah mereka dewasa. Itu kalau mereka kerja sama kita atau anak itu masih kecil, udah harus diajarin tuh. Harus sudah diajarin dari kecil sebelum dia dewasa. Nanti kalau sudah dewasa kamu wajib begini dan begitu, ya. Dan juga mengajarkan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan kepada kita semua. Maka itu Syekh mengatakan yajibu ta'limuhum wa yajibu 'alal aba'i wal ummahati wa sayyidil 'abidi ta'limu auladihimus shighar, mengajarkan kepada anak-anaknya yang kecil, wa 'abidihim, dan juga hamba sahaya, ma yajibu 'alaihim, apa saja yang wajib untuk mereka kerjakan, ba'da bulughihim, setelah mereka dewasa, seperti apa? Minat taharah, seperti bersuci, was salati, salat, was siyami wa ghairi dzalik, dan yang lainnya yang wajib untuk dia kerjakan dan dia jaga dan dia perhatikan setelah dia mencapai usia baligh. Wa yu'arrifuhum tahrimaz zina, dan mengajarkan kepada mereka haramnya perzinahan. Apa itu zina? Ketika, seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan wanita. Ya, batas minimalnya ketika bagian ujung dari kemaluan itu sudah masuk semua. Maksudnya ujung di sini adalah bagian yang terbuka setelah disunat. Kalau itu semuanya sudah masuk, ya, itu dikatakan telah berzina.
Nah, ini harus diajarin, nggak boleh zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Lalu wal liwat, dan juga tidak boleh mengajarkan kepadanya mengenai hukum tidak bolehnya untuk melakukan praktek liwat. Liwat itu apa? Iya, bisa kalau sekarang LGBT apa menurut para fuqaha lebih luas lagi cakupannya. Makna liwat di sini adalah memasukkan zakar ya ke dalam dubur. Lubang dubur, baik itu lubang dubur laki-laki maupun perempuan. Nah, itu nggak boleh karena dubur itu bukan tempat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didatangi oleh seorang laki-laki yang memiliki pasangan ini perempuan ya. Nah, begitu apalagi kalau laki-laki. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fid dubur. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada seseorang yang mendatangi laki-laki atau perempuan di duburnya. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah was-sariqah, dan juga mengajarkan haramnya tentang mencuri. Mencuri ini apa? Mengambil harta secara zalim, tidak benar. Bukan haknya, sembunyi-sembunyi yang dimana harta tersebut berada di tempat yang memang diperuntukkan untuk menyimpan harta tersebut. Jadi kayak misalnya mobil itu ditaruhnya di mana? Garasi, bukan di pinggir. Nah, jelas ya. Nah, kalau paham ya? Kalau misalnya ada yang maling, ya maling itu tetap salah, tapi tidak dikategorikan sebagai apa? Sariqah. Jadi dalam hukum Islam itu tidak diterapkan sebagai apa? Hukum diterapkan padanya hukum potong tangan. Karena kenapa? Bukan pada tempatnya dia naruh. Jelas ya? Tetap dosa, salah. Ada konsekuensi hukumnya, tapi ada konsekuensi hukum kayak seperti potong tangan? Enggak. Ya. Terus naruh duit, kalau misalnya di depan apa? Duit di mana bisa ya? Naruh di lemari, di brankas. Kalau dia naruhnya di misalnya di meja makan, digeletakin gitu, diambil sama orang yang ada di dalam rumahnya. Nah, tetap tidak dikatakan sebagai sariqah. Tentu mengambil hak orang lain itu ada banyak jenisnya, ada ghasab, ada ghasab dan yang lain, ada dan sebagainya. Ya, ada ikhtilas, ada ghasab dan lain sebagainya. Tapi ketentuan dikategorikan sebagai mengambil hak orang lain ini sebagai sariqah ketika yang diambil itu adalah harta yang memiliki nilai dan secara sembunyi-sembunyi, secara zalim, artinya bukan miliknya dan harta tersebut ditaruh pada tempatnya. Jadi kalau ditaruh bukan pada tempatnya, apa ya? Bukan sariqah, bukan pencurian. Ya, jelas ya. Naam. Ambil kesempatan. Naam, ala kulli hal. Wa syurbil khamr, dan haramnya meminum khamr. Wal muskir. Khamr ini adalah ketika sifatnya dia cair. Wal muskir, dan mengkonsumsi apa saja yang dapat memabukkan. Makna mabuk di sini adalah ketika hilangnya akal dengan perasaan senang. Kan ada yang mabuk hilang akal tapi sakit kepalanya, paham ya? Tersiksa, nggak enak. Itu bukan dikategorikan sebagai mabuk, sakron enggak. Tapi sakron itu dengan senang, enak, menikmati dia rasa hilangnya akal yang dia alami, itu baru dinamakan dengan sakron. Nah, jadi setiap apa-apa saja yang dia konsumsi yang bisa menyebabkan kepada hal tersebut, ya, itu semua haram untuk dikonsumsi. Namun ada perbedaan, ya, mengenai hukum sakron dengan khamr yang cair, dengan yang memabukkan dengan sifatnya bendanya padat. Yaitu nanti penjelasannya ada di dalam kitab fikih yang dijelaskan oleh para ulama. Naam.
Lalu di antara yang harus diwajibkan adalah apa? Ya, yang harus diajarkan adalah apa? Wa tahrimal kadzib, haramnya kadzab, berdusta. Qalilihi wa katsirihi. Mau dustanya sedikit, mau dustanya banyak, tak boleh, ya. Dusta ini adalah apa? Al-ikhbar 'ani syai' bi khilafi ma hu, yaitu mengabarkan sesuatu yang berbeda dengan fakta yang terjadi dari apa yang dia khabarkan. Naam, berdasarkan sabda Nabi SAW, ayatul munafiqi thalath, ya, cirinya orang munafik tiga. Idza haddatsa kadzib. Kalau dia bicara dia pasti dusta. Wal ghibah, dan haramnya mengajarkan bahwasannya ghibah itu haram. Ghibah ini apa? Menyebutkan keburukan saudara kita, saudara muslim, ya, di depan orang atau kepada orang lain yang dia tidak ingin mendengar hal tersebut disampaikan kepada orang lain, baik dengan perkataan maupun dengan isyarat. Jelas ya? Dengan isyarat itu juga dikategorikan sebagai ghibah atau juga dengan tulisan. Lalu yang selanjutnya adalah wan namimah, ya, dan juga namimah. Namimah ini apa? Dia memindahkan ucapan kepada orang lain dengan tujuan untuk membuat kerusakan. Itu disebut dengan namimah. Wa shibhi dzalika, dan yang semisal dengan hal tersebut. Artinya wajib untuk diajarkan apa-apa saja yang diwajibkan untuk ia kerjakan, untuk ia jaga ketika dia mencapai usia balik, dan mengajarkan apa-apa saja yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita semua untuk dikerjakan dan dilakukan ketika kita sudah mencapai usia balik. Wa yu'allimuhum annahum bil bulughi yadkhuluna fit taklif, dan mengajarkan kepada mereka bahwasannya ketika mereka sudah mencapai usia balik, ya, mereka masuk ke dalam fase taklif. Nah, balik ini kriterianya bagaimana? Seorang dikatakan sudah mencapai usia balik. Pertanyaan ya. Maka ada tiga kriterianya, ya. Yang dua ini pada laki-laki dan juga perempuan, yang satu khusus hanya terjadi pada perempuan. Yang laki-laki apa? Laki-laki dan perempuan ketika sudah keluarnya air mani. Keluarnya air mani. Kapan dikategorikan air yang keluar dari kemaluan itu sebagai air mani? Ketika sudah mencapai usia 9 tahun Hijriyah. Artinya kalau dia tidur, misalnya ada anak masih umur 8 tahun, tahu-tahu bangun-bangun kok basah. Itu bukan air mani, tapi apa? Ngompol. Ya, jadi kalau udah umur 9 tahun baru bisa dikategorikan sebagai air mani. Tentu dengan melihat dengan ciri-cirinya. Ya, para ulama udah jelasin kalau dia ada seperti putih telur, ya, kalau dia kering, ya, kalau dia basah tuh warnanya seperti apa, ya, kriterianya dia pokoknya disebutkan dalam kitab fikih. Lalu kalau 9 tahun bagi wanita juga bisa itu untuk dia keluar air mani, ya. Atau bagi wanita mulainya kapan? 9 tahun untuk haid. Artinya kalau ada darah yang keluar dari kemaluannya sebelum mencapai usia 9 tahun, maka tidak dikategorikan sebagai darah haid, tapi itu darah penyakit. Darah penyakit. Terus diapain? Bawa ke dokter, diobatin. Jangan dibiarin aja, dibawa ke dokter diobatin. Karena kalau haid itu sehat justru. Haid itu menunjukkan perempuan itu sehat. Tapi kalau keluar sebelum umur 9 tahun, maka ini ada masalah. Dia darah penyakit. Lalu, kalau misalnya tidak mengalami dua tanda tersebut, maka ketika setelah mencapai usia 15 tahun. Usia 15 tahun. Naam. Wa yu'arrifu as-sabiyyu wa yu'arrafu as-sabiyyu alamatil bulugh, dan diajarkan anak kecil itu
tanda-tanda dia sudah mencapai akil baligh. Nah, itu dia. Dengan apa? Annaha bi khamsa asyrata sanah. Pertama dengan mencapai usia 15 tahun Hijriyah. Hal ini berdasarkan berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aradani Ibnu Umar berkata, aradani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Rasulullah SAW itu mengajukan Ibnu Umar untuk ikut serta di dalam peperangan pada perang Uhud. Ya. Fil qital wa ana ibnu 14 sanah. Pada saat itu Ibnu Umar masih umurnya 14 tahun. Falam yujizni, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkanku. Ya. Wa aradani yaumal khandaq wa ana ibnu 15 sanah. Lalu pada tahun berikutnya pada peperangan Khandaq, Ibnu Umar mengajukan dirinya untuk ikut serta di dalam peperangan tersebut yang dimana beliau sudah mencapai usia 15 tahun. Dan Nabi Muhammad SAW mengizinkannya, menunjukkan akan apa? Bahwasannya umur 15 tahun itu adalah usia baligh. Naam, au bil ihtilam, atau dengan keluarnya air mani, mimpi ya. Au bil haidhi fil mar'ah, atau dengan tandanya keluarnya darah haid pada wanita. Lalu Syekh mengatakan, kan ini kita bicara mengajarkan anak kecil. Tentu yang namanya pendidikan itu pasti butuh apa? Biaya. Nah, iya, kalau biayanya nggak ada, ustadznya gimana nyarinya? Betul ya? Nah, ini biaya ini siapa yang menanggung? Syekh menjelaskan di akhir fasal ini, wa ujratu man yu'allimuhu hadza fi malihi. Adapun yang menanggung biaya pengajaran pendidikan anak tersebut berasal daripada harta anak tersebut. Kalau dia memiliki harta. Gimana Ustaz? Misalnya, masalan kakeknya orang kaya meninggalkan warisan, bukan warisan, memberikan hibah, ya, memberikan hibah, bahwasannya ini ada satu usaha yang dikelola oleh orang profesional dan ia berjalan memiliki keuntungan besar, yang dimana keuntungan ini diperuntukkan untuk siapa? Cucunya. Masalan, bisa jadi orang kaya banget. Berarti ini harta punya keuntungan dari usaha ini punya siapa? Cucunya itu, anak itu yang baru lahir. Maka biaya pengajaran anak ini diambil daripada usaha tersebut. Keuntungan usaha tersebut. Lalu kalau bisa itu anak nggak punya kayak tadi, fa in lam yakun lahu mal fa'ala man tajibu alaihi nafaqatuhu. Maka yang nanggung adalah siapa? Siapa yang wajib ya untuk menanggung nafkah anak tersebut. Itu siapa? Yang pertama adalah ayahnya. Lalu kakeknya, kalau nggak ada baru ibunya. Ibunya. Tentu penjelasan mengenai siapa yang urutan wajib menafkahi dan kategori wajib dinafkahi itu ada penjelasannya, tentu nggak di kitab ini ya, nggak di kitab seperti ini. Nanti insyaallah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita semuanya kesempatan untuk bisa mempelajari apa-apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita semua, lebih luas lagi, lebih dalam lagi, dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan juga taufik serta pertolongannya untuk senantiasa istiqomah dan menjalankan amal soleh yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, karena kesalahan dan kekurangan pastilah dari saya dan dari syaitan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد.